Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kalian semuanya sudah duduk di kelas 10 SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan, pelajaran yang paling menyenangkan bagi saya. Mungkin harusnya bagi adik-adik semuanya juga ini adalah pelajaran yang paling menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih pendidikan kemuhammadiyahan itu, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu bahwasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga seorang pendiri Muhammadiyah merupakan tokoh Islam yang sangat sadar bahwasannya pendidikan itu adalah tonggak dasar dari perubahan di dalam masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri mendirikan sekolah formal berbasis Muhammadiyah jauh sebelum Muhammadiyah itu didirikan, yaitu pada tanggal 18 November 1908. Pendidikan kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah Muhammadiyah, baik dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan kemuhammadiyahan itu sendiri adalah salah satu upaya dari pimpinan Muhammadiyah untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para kader dan anggotanya agar mengerti tujuan dan cita-cita Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Pendidikan itu sendiri adalah upaya Muhammadiyah dalam mempersiapkan para pengganti yang diharapkan nantinya mampu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di masa kini dan masa depan. Sekolah Muhammadiyah atau yang biasa juga disebut perguruan Muhammadiyah merupakan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, maksud dari pendidikan kemuhammadiyahan itu sendiri yaitu memberi pengetahuan kepada para siswa di sekolah Muhammadiyah tentang organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuannya yaitu yang pertama, membentuk manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi kader Muhammadiyah. Jadi ketika kalian sekolah di sekolah Muhammadiyah, maka secara tidak langsung akan menjadi kader Muhammadiyah. Ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan ada 5. Yang pertama ada sejarah, kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup. Yang dimaksud dengan sejarah di sini dalam pendidikan kemuhammadiyahan itu adalah kalian bisa memahami latar belakang berdirinya Muhammadiyah, sejarah perkembangan Muhammadiyah, serta perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang kedua, organisasi. Nah, organisasi Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid yang berakidah Islam serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Nomor 3, ada amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah atau AUM itu adalah salah satu usaha dari Perserikatan Muhammadiyah di banyak bidang. Antara lain misalnya di bidang pendidikan, Muhammadiyah punya amal usaha sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian di bidang kesehatan, Muhammadiyah punya rumah sakit. Di bidang sosial ada panti asuhan, panti jompo.
Yang keempat, peran yang dapat dilakukan oleh setiap anggota Muhammadiyah itu harus berdasarkan kepada kesadaran diri akan kewajiban beribadah kepada Allah dan berbuat baik atau berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang terakhir, ada praktik berorganisasi. Nah, di bangku sekolah Muhammadiyah, salah satu contoh kegiatan praktik berorganisasi adalah dengan menjadi atau dengan bergabung dengan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di IPM ini nantinya kalian akan diajarkan bagaimana sih cara berorganisasi yang baik, mempraktekkan langsung. Oh, begini loh kalau kita mau berorganisasi. Kemudian kita lanjut kepada fungsi lembaga dari pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan kemuhammadiyahan itu ada 5. Nomor 1, sebagai media dakwah. Kemudian yang kedua, sebagai tempat perkaderan. Nomor 3, wadah pengabdian dan amal saleh. Yang keempat, wujud syukur bermasyarakat dan berbangsa. Dan yang kelima, sumbangsih dan dharma bakti kepada negara. Nah, Muhammadiyah sejak didirikannya telah menegaskan sebagai gerakan Islam memerlukan sumber daya manusia yang tidak sedikit dan berkualitas untuk meraih tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selaras dengan tujuan tersebut, maka amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu bertujuan untuk mendidik sumber daya manusia yang mampu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Perkembangan perguruan Muhammadiyah. Nah, perkembangan perguruan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan di dalamnya ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian yang nomor 2, mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu pengetahuan umum. Nomor 3, mendirikan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan ilmu agama dan ilmu umum itu tidak dapat dipisahkan dan tidak ada perbedaan atau tidak ada pembedaan. Berdasarkan database Muhammadiyah di tahun 2017, amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ada banyak sekali. Yang pertama ada TK atau TPQ, jumlahnya 4.623. Kemudian ada sekolah dasar atau SD sejumlah 2.252. Kemudian ada sekolah menengah pertama atau SMP sejumlah 1.111. Di urutan keempat ada sekolah menengah atas sejumlah 1.291. Kemudian ada pondok pesantren berjumlah 67, ada perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya 171. Kemudian ada sekolah luar biasa atau SLB sejumlah 71. Perguruan Muhammadiyah sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menjadikan kurikulum AIK atau yang biasa kita sebut Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kegiatan belajar mengajarnya ditekankan kepada penumbuhan kemampuan dan kemauan sehingga mampu memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kedua, sistem pengajarannya berpolakan sistem sekolah negeri dengan maksud
untuk mengorganisasikan sistem pendidikan Muhammadiyah yang sejajar dengan sistem pendidikan nasional. Demikian materi pada pagi hari ini tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah kita upload di aplikasi psikologi, dan di situ ada modul yang harus kalian pelajari. Jadi sebelum mengerjakan tugas silakan dulu dibaca modulnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.